Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Putri Afifah. Saya salah satu anggota dari kelompok 4 Statistika. Di video ini kami akan memaparkan mengenai hasil data penggunaan AI pada mahasiswa di kampus. Saya sendiri akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Apa sih pengaruh penggunaan AI dalam dunia kampus? Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau kita sebut sebagai AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dunia perguruan tinggi. Di lingkungan kampus, penggunaan AI oleh mahasiswa mengalami peningkatan yang pesat, terutama dalam mendukung proses belajar mengajar, penyusunan tugas, pencarian referensi ilmiah, hingga pembuatan karya akademik. Fenomena ini menunjukkan bahwa AI mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas akademik mahasiswa. Meskipun demikian, pemanfaatan AI di kalangan mahasiswa menimbulkan berbagai dinamika yang menarik untuk diteliti. Di satu sisi, AI memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait etika akademik, keaslian karya, serta ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana mahasiswa menggunakan AI, jenis platform atau aplikasi yang paling banyak digunakan, serta motivasi dan tantangan yang mereka hadapi dalam penggunaannya. Dari situ, kami merumuskan beberapa identifikasi masalah, yaitu yang pertama, berapa besar persentase mahasiswa yang telah menggunakan aplikasi berbasis AI seperti ChatGPT atau Grammarly. Yang kedua, bagaimana persepsi mereka terhadap kemudahan AI dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, apakah mereka merasa tertinggal jika tidak menggunakan AI. Dan yang terakhir, bagaimana sikap mereka terhadap pentingnya integrasi AI yang diiringi dengan peningkatan literasi digital. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyajikan data objektif dan terukur mengenai tren penggunaan AI di kampus. Kami ingin mengetahui presentasi pengguna, menggambarkan persepsi mereka, serta menganalisis sejauh mana mereka memahami cara kerja AI. Selain itu, kami juga mengevaluasi pandangan mahasiswa terkait pentingnya integrasi teknologi AI yang disertai literasi digital sebagai bagian dari pembelajaran masa kini. Perkenalkan, nama saya Hilman Ibrahim dari kelompok 4 mata kuliah Statistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi dari hasil data dan laporan penggunaan AI pada mahasiswa di kampus dan hasil analisis dan pembahasan dari ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran yaitu range dan persimpangan baku. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan korelasional untuk menganalisis persepsi dan pengalaman mahasiswa terkait penggunaan AI dalam pembelajaran. Data diperoleh melalui kuesioner daring yaitu Google Forms yang diisi oleh 54 responden mahasiswa. Variabel-variabel yang dianalisis pada penelitian ini meliputi variabel demografi yaitu usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Pada usia diketahui mayoritas berusia 20 tahun dengan persentase 31,5%. Lalu 19 tahun pada persentase 22,2% dan 18 tahun pada persentase 13%. Berikutnya yaitu jenis kelamin. Responden didominasi oleh perempuan dengan persentase 79,6%, sedangkan laki-laki sebesar 20,4%. Dan yang terakhir yaitu pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA atau sederajat dengan persentase 79,6%, diikuti oleh sarjana atau S1 dengan persentase 18,5%, dan terdapat juga responden dengan pendidikan diploma D1 sampai D3, dan pasca sarjana yaitu S2 atau S3 dengan persentase yang sangat kecil. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data dikumpulkan melalui kuesioner daring atau online kuesioner menggunakan platform Google Forms. Metode ini dipilih untuk kemudahan distribusi kepada responden dan efisiensi dalam pengumpulan data. Variabel berikutnya yaitu variabel pertanyaan survei atau persepsi dan pengalaman penggunaan AI meliputi pertanyaan yang pertama yaitu pengalaman penggunaan aplikasi berbasis AI selama kuliah, dan pertanyaan kedua mengenai persepsi kemudahan AI dalam menyelesaikan tugas. Pertanyaan ketiga mengenai pandangan mengenai kebutuhan literasi digital seiring integrasi AI. Pertanyaan keempat mengenai perasaan tertinggal jika tidak memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Dan pertanyaan kelima mengenai pemahaman dasar cara kerja teknologi AI yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulisanto Heri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya terkait materi yang kami sajikan, yaitu selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat 8 tabel, yakni tabel usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan 5 pertanyaan yang kami sajikan. Kalau di tabel usia itu rata-rata pengisian pada yang pertanyaan yang kami sajikan itu ada dari 18 tahun sampai 40 tahun. Kalau dari jenis kelamin itu di laki-laki di angka 20% dan di perempuan ada di angka 79%. Kalau di pendidikan terakhir
Dari tabel yang kami sajikan, dari pertanyaan yang kami sajikan itu rata-rata pengisiannya ada di pendidikan SMA, diploma, dan sarjana 1. Kalau di pertanyaan pertama terdapat 2, sangat setuju dan netral itu di setuju ada di 90% dan netral ada di 7%. Kalau di pertanyaan kedua terdapat setuju, sangat setuju, dan netral. Kalau di sangat setujunya terdapat 87% dan netralnya terdapat 13%. Di pertanyaan ketiga sama, di sangat setujunya itu 85% dan netralnya itu 14%. Kalau di pertanyaan keempat, sangat setujunya 53%, netralnya 33%, dan tidak setujunya 13%. Lalu di pertanyaan kelima itu ada sangat setuju 87% dan netralnya 13%. Dari hasil data penelitian yang kami dapatkan, diantaranya berupa diagram lingkaran dan diagram batang. Yang pertama itu jenis kelamin, menunjukkan dominasi responden perempuan sebanyak 79,6% dibandingkan laki-laki yang hanya 20,4%. Untuk usia, memperlihatkan distribusi usia responden dengan puncak tertinggi pada usia 20 tahun sebanyak 31,5%, diikuti oleh 19 tahun sebanyak 22,2%. Distribusi ini cenderung bergeser ke usia yang lebih muda di antara responden. Selanjutnya, pendidikan terakhir menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 79,6% memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA atau sederajat, diikuti oleh sarjana S1 sebanyak 18,15%. Selanjutnya adalah hasil data dari beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama mengenai pengalaman penggunaan aplikasi AI. Sebagian besar mahasiswa lebih dari 90% telah menggunakan AI, dengan porsi terbesar menyatakan setuju atau sangat setuju. Selanjutnya, pertanyaan kedua mengenai apakah AI mempermudah tugas perkuliahan, menunjukkan bahwa persepsi positif mahasiswa terhadap AI di mana mayoritas merasa AI mempermudah tugas kuliah, dengan hanya sebagian kecil yang menjawab netral. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai integrasi AI di kampus harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital mahasiswa. Diagram menunjukkan konsensus yang kuat di antara mahasiswa mengenai pentingnya literasi digital seiring dengan integrasi AI di kampus. Selanjutnya, pertanyaan keempat mengenai apakah merasa tertinggal tanpa menggunakan AI. Grafik memperlihatkan bahwa meskipun ada sebagian besar yang setuju atau sangat setuju akan merasa tertinggal, tetapi terdapat juga porsi signifikan yang netral atau tidak setuju, menunjukkan variasi pandangan. Dan pertanyaan yang kelima yaitu mengenai pemahaman cara kerja dasar AI. Visualisasi mengonfirmasi klaim mahasiswa mengenai pemahaman dasar mereka terhadap cara kerja AI yang digunakan, dengan persentase tinggi pada pilihan setuju dan sangat setuju. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis dan pembahasan mengenai ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran yaitu range dan simpangan baku. Berikutnya ada ukuran penyebaran data pada usia dengan rentang usia responden berkisar antara 18 hingga 40 tahun ke atas, dan simpangan baku mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Adanya responden di berbagai kelompok usia dari 18 hingga 40 tahun ke atas mengindikasikan adanya tingkat penyebaran data usia di antara populasi sampel. Yang pertama ada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang dilakukan khusus untuk variabel usia karena merupakan satu-satunya data kuantitatif yang interval. Variabel kategorikal seperti jenis kelamin dan pendidikan terakhir tidak relevan untuk ukuran ini. Yang pertama ada modus, usia paling sering muncul adalah 20 tahun dengan hasil 17 responden. Yang kedua ada median dengan 54 responden. Median berasal dari posisi ke-27 dan ke-28. Berdasarkan distribusi, median diperkirakan berada pada usia 20 tahun. Dan yang terakhir ada mean, tidak dapat dihitung karena tidak tersedia data mentah, namun rata-rata usia diperkirakan berada di awal 20-an berdasarkan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Tusada. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu uji hubungan antar variabel. Dalam laporan ini, uji hubungan antar variabel digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhirnya dengan persepsi dan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan teknologi AI. Ada 5 pertanyaan survei yang dianalisis untuk mencakup: yang pertama, pengalaman penggunaan AI selama kuliah; yang kedua, ada persepsi kemudahan AI dalam menyelesaikan tugas; yang ketiga, ada pandangan terhadap kebutuhan literasi digital seiring integrasinya AI; yang keempat, ada perasaan tertinggal jika tidak memanfaatkan AI;
Yang kelima dan terakhir ada pemahaman dasar cara kerja teknologi AI. Di sini juga ada hasil ujinya. Yang pertama ada usia dan penggunaan. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan pengalaman menggunakan AI. Artinya usia ini berpengaruh terhadap penggunaan AI. Mahasiswa usia lebih muda cenderung lebih terbiasa menggunakan AI. Yang kedua ada pendidikan terakhir dan persepsi kemudahan. Ditemukannya hubungan signifikan antara tingkat pendidikan terakhir dan persepsi kemudahan AI, yang berarti mahasiswa dari jenjang pendidikan yang berbeda merasakan tingkat kemudahan yang berbeda pula dalam menggunakan AI. Yang ketiga ada pendidikan terakhir dan pandangan terhadap literasi digital. Terdapat hubungan signifikan yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan turut mengaruhi kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya literasi digital saat menggunakan AI. Yang keempat, yang terakhir, ada hubungan lainnya seperti dengan jenis kelamin dan usia. Mayoritas uji lainnya menunjukkan nilai signifikan 0,5 sehingga tidak dapat hubungan yang signifikan. Artinya faktor jenis kelamin maupun usia dalam sebagian besar kasus tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna terhadap persepsi mahasiswa tentang AI. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Dari hasil survei terhadap 54 mahasiswa, terlihat bahwa tingkat adopsi AI dalam pembelajaran sangat tinggi. Dengan lebih dari 90% mahasiswa sudah menggunakan aplikasi seperti ChatGPT, Grammarly, dan Google Bard. Sebagian besar mahasiswa juga merasa AI sangat membantu dalam menyelesaikan tugas akademiknya dan memiliki sikap positif terhadap AI sebagai alat bantu belajar mereka. Di sisi lain, ditemukan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki urgensi yang sama dalam penggunaan AI. Sekitar 53,7% merasa mereka akan tertinggal jika tidak memanfaatkan AI, sementara 33,3% bersikap netral. Ini menunjukkan adanya variasi dalam persepsi kebutuhan terhadap AI. Mayoritas mahasiswa juga mengaku memahami cara kerja dasar AI, yang merupakan bekal penting dalam pemanfaatannya secara etis dan efektif. Uji statistik juga menunjukkan bahwa variabel demografi seperti usia dan pendidikan terakhir memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalaman dan persepsi penggunaan AI. Meskipun keterbatasan data seperti rendahnya jumlah responden dalam beberapa kategori mengharuskan hasil ini diinterpretasikan dengan hati-hati. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada integrasi literasi AI ke kurikulum. Disarankan agar kampus mengintegrasikan materi literasi AI dan etika penggunaannya ke dalam kurikulum, baik dalam bentuk mata kuliah khusus maupun pelatihan bagi mahasiswa dan dosennya. Yang kedua, ada penyediaan akses AI yang merata. Kampus sebaiknya menyediakan akses AI yang adil dan relevan sesuai bidang studi mereka, agar semua mahasiswa memiliki peluang yang sama dalam mengoptimalkan teknologi ini. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada penguatan keterampilan kritis mahasiswa. AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan esensial perlu terus diperkuat dalam proses pembelajaran mereka. Lalu selanjutnya terdapat lampiran kuesioner dan data mentahnya. Di usia yang tadi saya jelaskan itu terdapat dari usia 18 sampai 40 tahun. Jenis kelamin laki-lakinya 20%, perempuan 80%. Lalu pendidikan terakhirnya ada di SMA, diploma, sarjana, sama pasca sarjana itu tidak ada yang mengisi. Kalau di pertanyaan pertama itu pertanyaannya seperti ini, saya sudah pernah menggunakan BSI itu rata-rata jawabannya sangat setuju dan netral. Di pertanyaan kedua juga sama, yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Seperti itu, terima kasih.